Pemirsa, kasus penularan COVID-19 di wilayah Ciracas, Jakarta Timur dalam sepekan terakhir tercatat cukup tinggi. Pasien terinfeksi COVID-19 didominasi tertular oleh klaster keluarga dan dalam kategori pasien OTG. Dalam sepekan, pasien positif COVID-19 di wilayah Ciracas, Jakarta Timur terus meningkat. Pihak Puskesmas Kecamatan Ciracas melakukan tracing kepada keluarga maupun orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Data evakuasi pasien terindikasi positif COVID-19 pada Kamis kemarin mencapai 44 orang. Sementara data evakuasi pasien terindikasi positif COVID-19 pada kemarin Kamis mencapai 44 orang. Sementara data jumlah evakuasi terbanyak terjadi pada Senin lalu dengan 69 pasien yang dirujuk ke beberapa fasilitas kesehatan darurat penanganan COVID-19. Pasien COVID-19 dari wilayah Ciracas didominasi tertular oleh klaster keluarga dan dalam kategori OTG. Pemberangkatan kasus COVID terkonfirmasi itu memang akhir-akhir ini memang sangat meningkat seperti itu. Jadi tambah setiap hari memang bertambah banyak dan memang kita harus memberangkatkan ke isolasi terkendali yang disediakan oleh Pemda DKI karena untuk memutus rantai penularan seperti itu. Jadi kasus yang banyak ini memang untuk OTG atau orang tanpa gejala dan gejala ringan. Evakuasi pasien COVID-19 akan dijemput menggunakan bus sekolah dan akan ditempati ke sejumlah tempat kesehatan darurat seperti Wisma Atlet, hotel, geraha wisata Taman Mini Indonesia Indah maupun rumah sakit rujukan COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dokter spesialis kandungan bernama Dr. Sandi Prasetyo menjalankan amanah dari dua orang ayah yang tak lain adalah pasiennya. Kedua ayah tersebut memintanya agar mengazani bayinya lantaran kondisi mereka sedang tidak memungkinkan. Bagi seorang muslim, bayi yang baru lahir wajib diazankan oleh ayahnya. Peristiwa tersebut biasanya menjadi momen yang paling membahagiakan bagi seorang ayah. Namun kali ini berbeda, seorang dokter ahli kandungan diberikan kepercayaan oleh pasiennya untuk mengazani bayi yang baru lahir ini. Beliau adalah Dr. Sandi Prasetyo. Dua bayi kecil dari dua keluarga yang berbeda. Secara berdekatan waktu, mohon agar Dr. Sandi bersedia untuk azani bayi mungil mereka. Ada cerita haru di balik ini semua. Bayi yang diberi nama Laibah menjadi sumber cahaya yang menemani ibunya karena ayahnya 3 minggu sebelum Laibah dilahirkan meninggal dunia karena terinfeksi virus COVID-19. Sedangkan bayi Afnan saat dilahirkan oleh sang ibu, ayahnya sedang dirawat karena sakit COVID-19. Dalam 3 tahun berkarir, peristiwa ini menjadi hal yang tak terlupakan oleh Dr. Sandi, sekaligus dapat mengingatkan bahwa bahaya COVID-19 bisa merenggut nyawa orang tercinta kita. Dan kita langsung saja ngobrol dengan Dr. Sandi Prasetyo yang mengazani dua balita tersebut. Nah, bagaimana sih kisah haru di balik caption yang saat ini viral? Kita sapa langsung Dr. Sandi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Lofi, Mas Pandi, apa kabar? Selamat siang, dokter. Baik, alhamdulillah. Dokter, ini gimana sih ceritanya dokter bisa mengcaption gitu kalimat yang menarik? Bahkan juga ditanggapi netizen dengan menarik juga begitu. Ini alasannya apa? Iya, Mbak Lofi, saya juga pertama saya nggak menyangka ya. Maksudnya itu adalah awalnya itu cuma pengalaman yang menurut saya di karir saya itu pengalaman yang berbeda lah, amanah yang berbeda. Kan biasanya saya sebagai dokter kandungan, suami, keluarga memberikan amanah untuk melahirkan bayinya, menjaga kehamilannya. Kalau kali ini kan karena kondisi pandemi ada sesuatu yang berbeda ya. Jadi bukan cuma hanya dimintain tolong untuk membantu persalinannya, tapi justru malah azannya, di mana harusnya kan ini orang tuanya yang utama ya, bapaknya. Karena ini pengalaman berharga menurut saya, buat saya pribadi. Makanya saya tulis tuh seperti yang ada di Instagram saya tulis captionnya memang untuk dokumentasi pribadi aja gitu. Bagian dari yang
pengalaman berharga saya lah sebagai dokter. Tapi saya nggak nyangka juga ternyata responnya, atensinya banyak banget, kemudian banyak doa juga untuk si kedua bayi yang kebetulan saya azankan, untuk keluarga juga yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya. Jadi alhamdulillah responnya positif gitu ya. Oke, dokter, saya ingin tanya, ini juga pengalaman pertama juga, mohon maaf ini sebelumnya juga dokter apakah berkeluarga atau sempat juga mengazani anak dokter sendiri, atau ini pengalaman pertama ya? Iya, saya terakhir ngajarin anak saya sendiri 7 tahun yang lalu. Makanya setelah itu saya dapat amanah yang berbeda dalam waktu yang deketan lagi. Kalau nggak salah sekitar semingguan lah, dari bayi yang pertama baby Afnan, yang kemudian yang kedua baby Laiba ya. Dalam semingguan saya 2 kali mengazankan. Kapan dok pihak keluarga ayah dari kedua bayi ini menyampaikan dan memberikan amanah untuk mengazankan bayi mereka, dok? Iya, kalau yang pertama yang baby Afnan ya, karena kan memang si ayah ketika kita menjelang persalinan kan sekarang ada protokol baru ya untuk screening COVID, apakah si ibu dan suami akan mendampingi ada COVID positif atau tidak. Nah, kalau si baby Afnan itu ketika hasil swabnya keluar, hasilnya ternyata suaminya positif, jadi mau nggak mau kan mesti isolasi ya di rumah sakit. Nah, dari situ si ibu memang dan suaminya menitipkan langsung ke saya untuk titip diazankan ketika nanti ayahnya berhalangan. Kan persalinan normal bisa terjadi kapan saja, dan kebetulan waktu itu persalinan yang akhirnya terjadi ya saya jalankan amanahnya untuk mengazankan. Tapi kalau untuk yang kedua, yang baby Laiba itu memang semuanya kan serba di luar dugaan saya sendiri, bahkan saya nggak menyangka bahwa si ibu datang dengan kondisi yang ditinggal suaminya gitu. Jadi ya suaminya sih belum pernah sama sekali menitipkan untuk saya azankan bayinya, tapi dari si ibu dan keluarganya yang mengantarkan untuk minta tolong dititip azankan ketika bayinya lahir. Jadi ya saya jalankan amanahnya. Dan ini juga amanah langsung dari pihak kedua keluarga ya, dokter ya? Iya, betul. Jadi dari keluarga, dari si ibunya sendiri juga nitipin banget lah, minta tolong untuk diazankan mewakili ayahnya. Oke, dok, ini dua ayah dari dua bayi ini positif COVID-19. Bagaimana kondisi dari kedua bayi dan kedua ibu masing-masing bayi? Kondisinya seperti apa, dok? Ya, jadi kalau yang pertama ibu dari Afnan ya, bayi Afnan, alhamdulillah ibunya sejak kontrol sampai dengan persalinan negatif swab testnya negatif. Jadi hanya suaminya saja yang harus menjalani isolasi di rumah sakit. Alhamdulillah juga suaminya dalam kondisi yang perbaikan, ibunya juga sehat, sudah kembali pulang bersama keluarga. Kalau yang kedua, ibu dari mama dari Laiba memang sempat positif. Jadi di kehamilan 33 minggu, kalau nggak salah 8 bulanan, si ibu sempat chat saya tuh, dok, maaf ya saya nggak bisa lanjut kontrol dulu. Padahal sebelumnya kontrolnya selalu teratur tuh setiap bulan dan selalu didampingi sama si ayahnya, almarhum suaminya. Pas 33 minggu dia sampaikan, dok, sementara saya nggak bisa kontrol dulu. Mohon maaf, kenapa bu? Saya positif, dok. Oh ya nggak apa-apa ibu, silakan berobat dulu aja, nggak apa-apa. Terus ibunya bilang nanti, tapi kalau sudah negatif boleh dok, saya kembali kontrol ke dokter, boleh banget dong bu. Saya bilang kayak gitu. Nah makanya jadi si ibu memang pernah positif. Kemudian setelah dia menjalani pengobatan, isolasi, dan sudah diswab ulang, hasilnya negatif. Nah, datang kontrol ke saya dalam kondisi yang sudah negatif, mendekati hari persalinannya. Cuman si ibu sama sekali nggak cerita sama saya kalau ternyata suaminya, waktu chat di 33 minggu itu, suaminya meninggal gitu. Jadi saya baru tahu ketika si mama Laibanya datang untuk kontrol yang terakhir kali sebelum persalinan. Nah, itu momen yang saya tulis di Instagram, menurut saya tuh berharga banget lah pengalaman ini buat didokumentasikan. Baik. Terima kasih Dokter Sandi atas kisahnya. Semoga memang nanti dua bayinya juga bisa menjadi orang yang membanggakan seperti Dokter Sandi ya. Sehat selalu dokter. Amin. Selamat siang. Amin, sama-sama. Sehat-sehat semuanya, Mbak Lofi, Mas Sandi. Pemirsa, Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah mengumumkan terpapar COVID-19. Saat ini Bupati Kota Waringin menjalani isolasi di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun. Hasil swab PCR yang dilakukan tadi pagi terhadap saya, dan malam ini saya disampaikan bahwa saya terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam video konfirmasi yang dibuat Jumat malam, Bupati Kota Waringin Barat Nutridayah mengumumkan dirinya diketahui terpapar positif COVID-19 setelah menjalani swab test pada Jumat pagi. Usai dinyatakan positif, Nutridayah menjalani isolasi di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun.
Dirinya memohon doa kepada masyarakat agar segera sembuh dari COVID-19. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyepelekan COVID-19, terlebih angka penyebaran di Kota Waringin Barat naik signifikan. Hingga kini jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Waringin Barat mencapai 1.595 orang. 758 orang dalam perawatan, 811 pasien sembuh, dan 26 orang meninggal dunia. Dari Bangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, selanjutnya untuk Lovi dan juga pemirsa yang hobi membeli baju, ini membeli baju bekas atau thrifting jadi tren fashion di tengah pandemi. Informasinya akan hadir sesaat lagi.